Swastiastu. Di sini saya akan mereview buku tentang NLP, yaitu buku yang berjudul Aku Pasti Bisa. Buku ini adalah sebuah buku yang melengkapi dasar pemikiran seseorang untuk sukses. Kemudian buku ini adalah buku yang diambil dari Kalau Anda Mau Pasti Bisa, dan dibuat versi terbaru dengan penambahan revisi di beberapa hal. Pada bab 1 dijelaskan apa itu NLP dan hipnosis, disertai penjelasan singkat tanpa banyak teori. Hipnosis, apa sih itu hipnosis? Hipnosis adalah sebuah kondisi yang normal, dikenal dengan kondisi tertentu dari pikiran kita. Bahkan kita pun memasuki kondisi hipnosis beberapa kali setiap hari tanpa kita sadari, yaitu saat menjelang tidur dan menjelang bangun tidur. Kondisi hipnosis seperti saat mau tertidur tetapi masih terjaga dikatakan tidur, ya, tetapi dikatakan tidak tertidur juga, ya. Antara tidur dan tidak tidur. Banyak orang yang masuk ke dalam kondisi relaksasi hipnosis dengan mudah selama mereka memang menginginkannya, maka proses itu terjadi dengan mudah. Saya pernah mengukur gelombang otak saya. Ketika baru memejamkan mata saja, saya sudah mulai memasuki kondisi yang dinamakan hipnosis, atau sudah memasuki kondisi gelombang otak alfa, atau yang bisa dikenal mengenai gelombang alfa dan lainnya akan dijelaskan kemudian. Jadi, kondisi hipnosis sebenarnya tidak sulit. Anda tinggal berniat, maka akan terjadi dengan sangat mudah. Beberapa orang beranggapan bahwa kondisi hipnosis seperti tertidur, bahkan ada yang masuk hingga kondisi partial amnesia atau bisa dibilang setengah sadar. Mesmerism adalah berlanjut ke kondisi tertidur. Mesmerism adalah sebuah konsep menggunakan kekuatan energi atau kekuatan magnet dalam tubuh untuk menyembuhkan orang. Salah satu kasus mesmerism yang menarik di Indonesia adalah kasus Ponari. Anak kecil yang mempunyai sebuah batu yang dianggap mempunyai khasiat menyembuhkan karena batu tersebut terkena petir sehingga dianggap sebagai batu yang berkuah. Kata hipnosis diambil dari kata Latin hypnos yang berarti tidur. Kemudian James Braid tersadar bahwa kondisi tersebut bukanlah kondisi tidur, tetapi orang tersebut masih sadar dan masih bisa mendengar orang lain berbicara. Lalu dia berusaha untuk mengganti namanya menjadi monodeism, yang berarti sebuah kondisi yang fokus dalam satu hal, namun nama hipnosis sudah terkenal. Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan hipnosis? Pernahkah Anda berusaha untuk mengubah kebiasaan Anda, terutama kebiasaan yang buruk, tetapi pikiran bawah sadar Anda menolaknya, sehingga Anda tidak bisa mengubahnya dan masih berkutat di kebiasaan buruk itu? Hipnosis dapat membantu Anda untuk mengatasi hal ini dengan berbagai teknik dan cara yang sangat mudah. Selain itu, hipnosis juga mempunyai kemampuan untuk empowering people atau memberdayakan manusia dengan memberikan sugesti yang langsung masuk ke pikiran bawah sadar, bahkan berlanjut ke pikiran sadar. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang ahli hipnoterapi yang andal. Hipnosis juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah kelebihan, merokok, menghilangkan kebiasaan buruk, dan yang lain-lain. Bagaimana saya mengetahui bahwa hipnosis bekerja untuk saya? Jika impian Anda tidak tercapai, mungkin Anda telah menghipnotis diri Anda untuk gagal. Secara kejiwaan, ada 3 hal yang dapat menyabot diri Anda. Yang pertama, pikiran bawah sadar. Sadar Anda menyimpan informasi buruk pada masa lalu, seperti kebiasaan, tindakan, atau peristiwa lampau yang secara tidak sengaja menghalangi diri kita untuk sukses. Kemungkinan kita dengan sengaja membiarkan hal tersebut ada di dalam diri kita, dan kita juga memperkuatnya dengan semakin khawatir mengenai hal buruk itu. Yang kedua, dalam berimajinasi, kita sering membayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Pada akhirnya itu akan menghalangi kita untuk mencapai hal yang kita
inginkan. Hal ini menyebabkan diri kita terjebak dalam kebiasaan buruk. Apakah tidak cukup dengan afirmasi saja tanpa perlu dihipnosis? Sebenarnya, afirmasi atau mengulang-ulang kata, contohnya, saya semangat, dapat membantu saya untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Namun, berdasarkan pengalaman, sebelum saya mengetahui teknik hipnosis ini, pikiran saya cenderung menolak saat saya melakukan afirmasi. Misalnya, saya melakukan afirmasi bawah sadar, pintar. Lucunya pikiran saya mengatakan, tidak kok, kamu itu bodoh. Jadi saya berusaha keras untuk berulang-ulang mengatakan bahwa saya pintar. Sekian yang dapat saya sampaikan.